Salam, selamat pagi Oma dan Opa di seluruh Indonesia atau dimanapun berada. Saya Oma Sri Wahyuni Salmon dari GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Sebelum kita membaca dan merenungkan program SPMAB, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari yang cerah ini kita akan membaca dan merenungkan Alkitab kita. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menyertai kita agar kita bisa merenungkan dan membaca dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kita. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyertai kami, agar kami dapat bisa membaca dan merenungkannya dengan baik, dan kita akan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, amin. Pagi hari ini, tanggal 20 Juni 2025, pada pagi hari, program pagi hari, kita akan membaca Alkitab dari Ulangan 31 ayat 9 sampai 13. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikanlahnya kepada imam-imam Bani Lewi yang menyangkut tabut perjanjian Tuhan, dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian: pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarkan dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukkannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Selanjutnya kita akan membaca renungan dari SBU dengan tema belajar setia dan teguh. Kesetiaan berasal dari kata setia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata setia mempunyai arti berpegang teguh, yaitu pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat, tetap dan teguh hati. Kesetiaan ini menjadi kunci
untuk mengikut Tuhan. Sejak semula Allah menginginkan umatnya hidup taat dan setia di hadapannya. Bagaimana cara kita untuk setia dan taat padanya? Alkitab memperlihatkan bahwa Allah sendiri yang mengajarkan bak seorang ayah dan guru. Ia mengajarkan umatnya agar hidup seturut dengan perintahnya sebagaimana bacaan hari ini. Melalui bacaan hari ini, Allah melalui Musa memerintahkan semua orang berkumpul, termasuk anak-anak. Mereka minta untuk mendengarkan hukum Tuhan, belajar memahami dan setia melakukannya. Perintah untuk mendengarkan hukum Taurat menjadi kunci agar mereka dapat belajar takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan membuat mereka terlindung dari kejahatan dan dosa yang merusak tatanan hidup mereka. Penelitian yang dilakukan oleh salah satu lembaga penelitian Kristen di Indonesia kepada kurang lebih 4.095 orang responden muda Kristen Indonesia pada tahun 2017 mendapatkan suatu fakta yang mengejutkannya, bahwa ternyata 63,8% anak muda milenial mengikuti ibadah di gereja hanya 4 kali dalam 3 bulan. Penelitian itu membuktikan bahwa banyak generasi muda Kristen mulai meninggalkan ibadah. Banyak yang tergoda untuk tidak beribadah kepadanya dan menganggap ibadah bukanlah sesuatu yang penting. Pertanyaan itu untuk kita renungkan bersama adalah, apakah kita telah setia mengajak seluruh keluarga untuk mendalami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita selalu mempercakapannya setiap hari dan mengingatkan setiap anggota keluarga untuk teguh dan setia membaca Alkitab agar pikiran dan hati tetap terjaga dan tidak mudah lanjut dan perkara duniawi yang fana. Setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka, diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Setialah. Mari kita tutup program SPMAB ini dengan doa penutup. Salam kasih damai sejahtera untuk kita semua, agar kita sebagai lansia tetap diberikan kesehatan dan mampu berkarya di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang telah Kau berikan kepada kami para lansia, agar kami tetap setia kepadamu dan takut akan Tuhan. Begitu juga kami tetap mengajak keluarga dan di lingkungan kami untuk tetap takut dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kita juga mendoakan Dewan PKLU yang selalu menyelenggarakan
program merenungkan dan membaca Alkitab ini, agar mereka juga bisa berkarya dan bekerja dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dadah Oma Opa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, waktu dan yang kita diberikan oleh Tuhan. Amin. Dadah.